Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 dari kelas Algoritma Evolusi C dengan dosen pengampu Bapak Wayan Firdaus Mahmudi akan mempresentasikan final project kami yang berjudul Optimasi Komposisi Makanan untuk Diet bagi Penderita Hipotiroidisme menggunakan Algoritma Genetika. Ini merupakan nambah anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Reza Adi Cahya, yang kedua ada Nanda Agung Putra, ketiga Karina Widiawati, dan keempat Vera Rismalawati. Yang pertama kami akan menjelaskan tentang latar belakang. Hipotiroidisme adalah penyakit berupa sindrom klinis yang disebabkan oleh penurunan produksi dan sekresi hormon tiroid. Menurut Suwondo dan Cahyanur pada tahun 2008, penanganan hipotiroidisme pada umumnya menggunakan tiroksin buatan untuk menggantikan kekurangan tiroksin yang diproduksi secara alami. Tiroksin buatan yang menjadi pilihan untuk penanganan hipotiroidisme adalah levotiroksin. Dalam terapi levotiroksin, pasien perlu memperhatikan diet yang dikonsumsi. Hal ini dikarenakan beberapa diet seperti kedelai, kopi, dan makanan-makanan berserat tinggi dapat mempengaruhi penyerapan levotiroksin. Selain itu, makanan yang mengandung iodium dapat membantu produksi hormon tiroid. Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, penderita hipotiroidisme memerlukan diet makan yang ketat karena makanan yang mereka konsumsi sangat mempengaruhi keadaan tiroid penderita. Maka diperlukan suatu sistem yang bisa memberikan rekomendasi daftar makanan. Dari situ, peneliti menerapkan salah satu metode optimalisasi, yaitu algoritma genetika dalam penelitian yang berjudul Optimasi Komposisi Makanan untuk Diet bagi Penderita Hipotiroidisme menggunakan Algoritma Genetika. Selanjutnya adalah alur penyelesaian masalah menggunakan algoritma genetika. Alurnya yaitu pertama perhitungan kebutuhan gizi, kedua perhitungan porsi makanan, ketiga referensi kromosom, keempat crossover, 5 mutasi, kemudian evaluasi dan seleksi. Untuk mengetahui bagaimana cara kerja dari algoritma genetika sendiri dapat dilihat pada kode berikut. Hal yang pertama yang perlu dilakukan adalah inisialisasi parameter, yaitu parameter dalam agen sendiri dan parameter dari data pasien. Kemudian yaitu instansiasi objek dari kelas kalori, di mana instansiasi objek ini di dalam instansiasi objek tersebut juga dilakukan proses perhitungan kebutuhan gizi dan penentuan porsi makanan penderita. Perhitungan gizi sendiri dihitung menggunakan nilai basal metabolisme rate atau BMR dan total energy exposure. Kemudian perhitungan porsi makan dihitung berdasarkan jenis kelamin dan usia penderita. Kemudian yang kedua adalah inisialisasi kromosom. Kromosom yang digunakan dalam bentuk real code dengan rentang 1 sampai 100. Kemudian kromosom memiliki panjang sebanyak 12, di mana dibagi menjadi 3 segmen untuk menu makan pagi, siang, dan makan malam. Kemudian tiap menu sendiri memiliki 4 jenis makanan, antara lain makanan pokok, lauk, sayur, dan buah. Kemudian adalah proses random injection sendiri digunakan untuk mengatasi kelemahan seleksi elitism, yakni konvergensi dini. Di mana random injection sendiri akan dijalankan tiap 5 iterasi, di mana populasi yang akan diganti sebanyak perkalian antara random injection rate dengan populasi. Kemudian alur berikutnya yaitu crossover, di mana crossover sendiri memilih 2 kromosom sebagai induk secara random, di mana proses crossover dapat dibangkitkan dengan persamaan sebagai berikut. Dapat dilihat P1 sama dengan P1 plus A dikali P2 min P1, di mana rentang A adalah min 0,25 sampai 1,25. Kemudian proses mutasi, di mana proses mutasi sendiri memilih 1 kromosom sebagai induk secara random, kemudian memilih 1 gen dari induk tersebut secara random untuk diganti nilainya dengan persamaan sebagai berikut, di mana R adalah bilangan random antara min 0,1 sampai 0,1 dan maksimum I adalah nilai maksimum rentang gennya yaitu 100, dan minimum I adalah rentang gen minimal yaitu 1. Kemudian evaluasi sendiri adalah penentuan fitness, di mana populasi dan offspring dari crossover dan mutasi akan dicari fitnessnya. Fitness sendiri dapat dibangkitkan dengan persamaan 1 per penalti plus 1, di mana penalti ditentukan dengan selisih dari kebutuhan gizi pasien dengan kebutuhan gizi yang didapat dari kromosom. Seleksi yang digunakan adalah seleksi elitism, di mana seleksi ini diawali dengan mensort fitness dari populasi dan offspring, kemudian diambil kromosom sebanyak populasi dari hasil sort tersebut. Kemudian kromosom terbaik akan dicetak dan
populasi dari generasi terakhir juga akan dicetak. Berikut adalah hasil dari jalannya program. Program akan menghasilkan kromosom terbaik. Kemudian kromosom tersebut akan dikode menjadi menu makanan, yakni menu makanan yang dihasilkan adalah sebagai berikut. Kemudian ini adalah populasi dari generasi terakhir dari algoritma genetika. Selanjutnya adalah pengujian dan evaluasi. Berikut adalah pengujian yang kami lakukan. Pertama, pengujian populasi. Untuk keseluruhan pengujian, kami menggunakan data pasien sebagai berikut. Berat badan adalah 55, tinggi badan 175, usia 50, jenis kelamin laki-laki, dan aktivitasnya ringan. Pertama, untuk pengujian populasi, hasilnya fitness terbaik didapatkan pada populasi 80 dengan nilai fitness adalah 0,51. Kemudian pengujian generasi. Pada pengujian generasi ini didapatkan generasi atau iterasi terbaik pada generasi 1000 dengan nilai fitness adalah 0,54. Kemudian pengujian untuk mencari kombinasi nilai CR dan MR. Pada pengujian ini didapatkan fitness terbaik yaitu 0,58 pada nilai CR 0,8 dan nilai MR 0,9. Selanjutnya pengujian random injection rate. Di sini kita mencari nilai random terbaik untuk mendapatkan fitness terbaik. Pada pengujian kami, nilai random terbaik adalah 1 dengan nilai fitness adalah 0,54. Kesimpulan dan saran dari kami adalah, untuk kesimpulannya, algoritma genetika dapat menyelesaikan permasalahan penentuan komposisi makanan bagi penderita hipotiroid. Rata-rata fitness yang didapatkan dari optimasi komposisi makanan untuk menderita hipotiroid menggunakan algoritma genetika adalah 0,56 dengan nilai parameter iterasi sama dengan 1000, populasi sama dengan 80, nilai CR sama dengan 0,8 dan MR 0,9 dengan menggunakan random injection rate sama dengan 1. Menurut kami, penelitian ini perlu divalidasi hasil komposisi makanannya, sehingga disarankan untuk menambahkan pendapat pakar. Kemudian, untuk penentuan komposisi makanan akan lebih baik jika diperhatikan kandungan tiroksin dari penderita hipotiroid sendiri. Demikian presentasi dari kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.